Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sistem nilai tukar. Jadi, dalam sistem nilai tukar ini ada 4 sub yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengertiannya dari sistem nilai tukar itu sendiri. Kemudian yang kedua ada teori secara konvensional nilai tukar. Kemudian yang ketiga ada teori secara Islam nilai tukar, dan yang terakhir ada sejarah tentang nilai tukar. Yang pertama yakni pengertian dari nilai tukar itu sendiri. Nilai tukar merupakan jumlah suatu mata uang tertentu yang ditukarkan dengan sejumlah mata uang dari negara lain. Kemudian cara menyatakan nilai tukar ini ada dua menurut Abimanyu. Yang pertama model Eropa, dan yang kedua ada model Amerika. Model Eropa ini sendiri adalah model yang sering dipakai oleh perdagangan valuta asing di seluruh dunia. Kemudian untuk model Amerika ini harga mata uang asing dalam mata uang domestik. Umumnya mata uang model Amerika ini yang dipakai di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk nilai tukar. Yang pertama ada fixed exchange rate system, merupakan suatu sistem nilai tukar di mana nilai suatu mata uang yang dipertahankan pada tingkat tertentu terhadap mata uang asing. Yang kedua ada floating exchange rate system, nilai tukar yaitu valuta ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran valuta tersebut di pasar uang. Yang pertama ada sistem nilai tukar tetap, sistem nilai pengambang bebas, sistem order band, sistem pengambang terkendali, sistem crawling peg, dan sistem adjustable peg. Selanjutnya nomor 3, faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Yang pertama yaitu faktor pembayaran impor, yang kedua faktor aliran modal keluar, yang ketiga kegiatan spekulasi, faktor penerimaan hasil ekspor, dan faktor aliran modal masuk. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai tukar mata uang secara konvensional, exchange rate atau nilai tukar mata uang yang biasa disebut di kalangan masyarakat itu kurs mata uang. Kurs mata uang adalah catatan harga pasar dalam mata uang asing dengan harga dalam mata uang domestik. Maksudnya adalah di sini ada dua mata uang yang berbeda. Jadi mata uang Indonesia ingin ditukar dengan mata uang Amerika atau negara asing lainnya, atau sebaliknya seperti itu. Nilai tukar mata uang ini ditentukan oleh pemerintah atau otoritas moneter. Bisa juga ditentukan oleh kombinasi kekuatan-kekuatan yang saling berinteraksi, seperti itu. Teori nilai tukar uang dalam Islam. Nilai tukar suatu mata uang di dalam Islam digolongkan dalam dua kelompok, yaitu natural dan human. Dalam pembahasan nilai tukar, menurut Islam akan dipakai dua skenario, yaitu A. Terjadi perubahan harga dalam negeri yang memengaruhi nilai tukar uang. Sebab-sebab fluktuasi mata uang dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, natural exchange rate fluctuation. Fluktuasi nilai tukar uang akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi pada permintaan agregatif atau AD. Fluktuasi nilai tukar uang akibat perubahan-perubahan yang terjadi pada penawaran agregatif atau AS. Yang kedua, human error exchange rate fluctuation. Corruption dan bad administration yang buruk akan mengakibatkan naiknya harga akibat terjadinya miscalculation of resources serta markup yang tinggi yang harus dilakukan oleh produsen untuk menutupi biaya-biaya siluman dalam proses produksinya. Excessive tax yang sangat tinggi yang dikenakan pada barang dan jasa akan meningkatkan harga jual dan dari barang dan jasa tersebut. Excessive state notes
Pencetak full budget money atau 100% reserve money tidak akan mengakibatkan terjadinya inflasi. Akan tetapi, jika uang yang dicetak selain dari kedua jenis itu, maka akan menyebabkan kenaikan tingkat harga secara umum. Perubahan harga yang terjadi di luar negeri. Perubahan harga yang terjadi di luar negeri bisa digolongkan karena dua sebab, yaitu yang pertama, non-engineered atau non-manipulated change. Disebut sebagai non-engineered atau non-manipulated change adalah karena perubahan yang terjadi bukan disebabkan oleh manipulasi atau yang dimaksud untuk merugikan oleh pihak-pihak tertentu. Yang kedua, engineered atau manipulated change. Disebut sebagai engineered atau manipulated change adalah karena perubahan yang terjadi disebabkan oleh manipulasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang dimaksudkan untuk merugikan pihak lain. Sejarah perkembangan nilai tukar uang di Indonesia. 1. Sistem nilai tukar bertingkat atau multiple exchange rate system. Sistem ini dimulai sejak Oktober 1966 hingga Juli 1971. Penggunaan sistem ini dilakukan dalam rangka menghadapi berfluktuasinya nilai rupiah serta untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing yang hilang karena adanya inflasi 2 digit selama periode tersebut. 2. Nilai tukar tetap atau fixed exchange rate system. Sistem yang berlaku mulai Agustus 1971 hingga Oktober 1978 ini mengaitkan secara langsung nilai tukar rupiah dengan dolar Amerika Serikat, yaitu tarif 1 US dollar sama dengan 415 rupiah. Pemberlakuan sistem ini dilandasi oleh kuatnya posisi neraca pembayaran pada kurun waktu 1971 sampai 1978. Neraca pembayaran tersebut kuat karena sektor migas mempunyai peran besar dalam penerimaan devisa ekspor yang didukung oleh peningkatan harga minyak mentah pada masa keemasan minyak. Tentang sejarah perkembangan nilai tukar uang di Indonesia. Yang ketiga yaitu sistem nilai tukar mengambang terkendali. Sistem ini berlaku sejak November 1978 sampai Agustus 1997. Pada masa ini, nilai tukar tidak lagi semata-mata dikaitkan dengan dolar Amerika Serikat, akan tetapi terhadap sekeranjang mata uang asing. Pada sistem ini, nilai tukar dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu Managed Floating 1, yang terjadi pada tahun 1978 sampai tahun 1986. Pada periode ini terjadi fluktuasi nilai tukar yang tidak terlalu besar. Yang kedua yaitu Managed Floating 2, yang terjadi pada tahun 1987 sampai tahun 1992. Pada periode ini juga terjadi devaluasi walaupun tidak terlalu besar. Yang ketiga yaitu Managed Floating dengan Crawling Brand System, yang terjadi pada September 1992 sampai Agustus 1997. Pada periode ini terjadi depresiasi nilai tukar. Sejarah perkembangan nilai tukar uang di Indonesia yang keempat yaitu sistem mengambang bebas. Sistem ini diberlakukan sejak 14 Agustus 1997 sampai sekarang. Dalam sistem ini, Bank Indonesia melakukan investasi di pasar valuta asing karena semata-mata untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah yang lebih banyak ditentukan oleh ketentuan pasar.